Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh Iktikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Hari ini insyaallah kita akan bersama-sama belajar tentang adab dalam berhias dan berpakaian. Ini sejatinya membutuhkan 2 sesi kajian. Yang pertama adab berhias, yang kedua adab berpakaian. Gimana? Besok lagi, hari ini saya kembali ke Jogja, insya Allah. Baiklah, insya Allah, ya atas pertolongan Allah kita memohon kepada Allah taufik hidayah. Ya kemudahan, semoga apa yang nanti disampaikan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kami ucapkan jazakunallahu khairah kepada segenap majelis taklim ya, dari Majlis Taklim An-Nahl As-Sa'adah dan seluruh panitia. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima segenap amal ibadahnya. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, ketahuilah bahwa agama kita, agama Islam adalah agama yang sempurna. Jadi kita harus sering-sering mendengarkan bahwa agama kita itu adalah agama yang sempurna. Tidak ada satupun agama di muka bumi ini yang paling sempurna kecuali agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah kita sebagai manusia. Apa-apa yang menjadi kebutuhan kita sebagai hamba Allah sudah diatur oleh Rabb kita yang maha menciptakan kita. Apa-apa yang menjadi kebutuhan manusia sudah ada panduannya dari Allah yang menciptakan manusia itu sendiri. Dan seluruh apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada hambanya, maka itu merupakan kebaikan bagi hamba ini. Jadi hal-hal yang demikian ini teman-teman harus sering-sering kita ulang gitu ya. Kenapa? Karena terkadang kalau kita tidak meyakini atau belum meyakini bahwa apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan untuk umatnya itu adalah baik, maka ada masanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita berpegang teguh dengan prinsip yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah atau kita memudah-mudahkan? Ini akan datang ujian begini nih. Ya, maka dari itu katakan pada diri kita bahwa segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis sahihnya, maka semuanya adalah untuk kemaslahatan kita, untuk kebaikan kita. Ditulis dulu. Ini kaidah ini harus ditulis. Kenapa? Karena ini kaidah dasar agar ketika suatu hari hawa nafsu kita tidak menyukai apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah sabdakan, maka kita lihat lagi tulisan ini. Ya, contoh misal, sekarang banyak ya hamba-hamba Allah yang mulai bermudah-mudahan untuk mengupload fotonya di sosial media dengan dalih apa? Agar lebih mudah untuk dikenali. Padahal jelas madorotnya lebih besar, ya kan?
Dan kita tahu bahwa saat ini zaman sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang menjadikan orang yang awalnya tertutup rapat ya, akhirnya apa? Akhirnya tidak berbusana. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita untuk menampakkan diri, baik itu di sosial media maupun di dunia nyata. Di mana di sosial media teman-teman kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan melihat kita. Itu kan contohnya. Kan banyak sekarang bermudah-mudahan para akhwat, ibu-ibu yang mulai joget sana, joget sini gitu kan ya. Dengan badan yang diriak-liuk gitu kan. Untuk apa? Untuk dijadikan sebuah konten. Kata mereka, kalau konten ada, cuan juga ada. Gitu ya. Iya enggak ibu-ibu? Atau misalnya lagi, contoh misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda kepada kita bahwa tidaklah kita sebagai wanita safar kecuali dengan mahramnya. Maka di antara kita kaum wanita akan berkata, Ustazah, bukankah sekarang itu sudah aman? Nah, maka kita kembalikan bahwa safar bersama mahram itu bukan kata ustazah, tapi itu adalah peraturan yang dibuat oleh Allah dan Rasulnya. Maka dari itu, apapun yang bertentangan dengan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran dan di dalam hadis, maka kita dahulukan apa yang disabdakan oleh Rasulullah, apa yang difirmankan oleh Allah, bukan apa yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Nah, gitu loh misalnya. Atau misalnya lagi, contoh misalnya kita berikan contoh-contoh yang ada di kita ya. Ada wanita-wanita yang sekarang para muslimah itu ikut FOMO beli skincare. Apa Bu? Skincare ya? Wong Surabaya ki skincarean apa mboten nggih? Napa mboten? Napa skincarean? Skincare. Sekarang banyak wanita yang mereka sudah nggak mau tahu apa komposisi dari skincare ini. Mau komposisinya itu waterproof gitu ya, ada kan ya? Atau tidak, yang penting wajahku glowing gitu kan ya. Dan sudah tidak lagi mempedulikan ya, wudu asal kena air sudah sholat. Padahal kan skincare bentuk waterproof itu ya teman-teman ya, itu kan harus ada apanya? Harus ada treatment yang memang bisa menghapus make up itu, bisa menghapus apa-apa yang menempel bahan-bahannya di wajah seorang muslimah. Lihat betapa mudahnya seorang muslimah zaman sekarang karena ikut-ikutan FOMO, ikut skincare yang lagi tren, ikut joget-joget yang lagi tren, apalagi ikut yang lagi yang lagi terkenal ya. Semuanya diikuti tanpa ada landasan dari firman-Nya Allah dan sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan Islam agama yang mengatur semua sendi kehidupan manusia. Termasuk di antaranya adalah berhias. Ya. Dan berhias ini atau dalam bahasa Arabnya tabarruj. Ini adalah kebiasaan yang biasa dilakukan oleh para wanita. Fitrahnya itu ada pada wanita. Ya, berhias, walaupun berhias boleh dilakukan oleh kaum laki-laki, tapi tentunya ada perbedaan antara berhias bagi kaum wanita dan berhias bagi kaum laki-laki. Contoh misalnya, di antara yang dibolehkan untuk kaum wanita adalah berhias menggunakan perhiasan yang terbuat dari emas. Nah, ini kan berarti khusus, wabil khusus untuk wanita nih. Apakah laki-laki boleh? Tidak boleh. Ya, karena itu ada larangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara bentuk berhias seseorang adalah menyisir. Menyisir itu di antara bentuk berhias itu. Nah, laki-laki boleh nggak menyisir? Boleh. Maka ada kalanya berhias itu khusus untuk kaum wanita, ada kalanya berhias itu boleh dipakai untuk kaum wanita dan kaum laki-laki. Namun rata-rata ya berhias biasanya dikembalikan kepada para wanita. Baik, karena lebih identik dengan wanita itu berhias ya.
Dan sebaik-baik perhiasan bagi seorang wanita adalah wanita salihah. Perhiasan dunia adalah wanita salihah. Kenapa wanita itu identik dengan berhias, teman-teman? Ayo, teman-teman. Coba saya mau tanya dulu nih ya jamaah, ada nggak di antara teman-teman yang nggak suka berhias? Berhias tuh macam-macam, ya. Dari mulai menyisir, dari mulai membersihkan badan tuh berhias. Boleh angkat tangan yang nggak suka berhias? Gak ada, kayaknya suka berhias semua ya. Ya. Memotong kuku itu berhias, ya. Apalagi kukunya sampai dikasih hina, itu berhias juga tuh. Ya sama. Berarti semuanya suka berhias ya. Alhamdulillah, fitrahnya masih normal. Alhamdulillah. Ya, baik. Maka berhias itu bagi seorang wanita bisa mengantarkan ke surganya Allah, juga bisa mengantarkan ke nerakanya Allah. Ini hati-hati. Jadi berhias bagi seorang wanita hukumnya mubah, boleh. Tetapi berhias bagi seorang wanita ini ada yang mengantarkan ke surganya Allah, ada yang mengantarkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 31, apa kata Allah? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Apa kata Allah? Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali engkau mendatangi masjid. Ya. Maka ini ditunjukkan bagi para bapak-bapak yang sholat di masjid, hendaklah ia menggunakan pakaian yang terbaik. Karena ini bagian dari berhias bagi kaum bapak-bapak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah engkau wahai anak Bani Adam, tapi jangan berlebihan. Jadi pola makan terbaik itu teman-teman sudah ada di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Makan dan minumlah jangan berlebihan. Jadi kalau ada sekarang diet ekstrim gitu ya, kan ada tuh ya. Ya. Kan akhirnya apa? Ada yang sakit, ada yang tetap sehat gitu ya. Karena memang kaidah di dalam Islam tuh mudah sekali. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebihan, sudah. Ya jadikan pola makan Rasulullah itu panduan kita bersama. Rasulullah tuh kalau makan bagaimana teman-teman? Makan ketika lapar, berhenti sebelum kenyang. Kalau kita gimana? Makan ketika kenyang, hanya demi kulineran, berhenti setelah kenyang. Nah ini nih PR untuk kita semuanya. Ya, baik. Kemudian dari ayat ini, dari ayat surat Al-A'raf ayat 31 ini, maka kita bisa mengetahui bahwa berhias itu sesungguhnya adalah perintah dari Allah. Berhias ini adalah perintah dari Allah. Namun ya teman-teman, ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Wabil khusus bagi kita sebagai para muslimah. Kaidahnya seperti apa? Ya berhias kan sesuatu yang mubah. Tapi harus kita perhatikan poin-poinnya. Poin pertama diantaranya, luruskan niat ketika akan berhias. Ini pondasi awal tuh subhanallah, dalam setiap amal sholih itu niat ternyata. Jadi sebelum teman-teman beli skincare, beli make up, beli baju, beli kerudung, beli sepatu, beli macam-macam, ya. Maka luruskan niat dulu. Tanya pada diri kita, untuk apa kau beli itu semuanya? Nah, kalau ternyata kita membeli ya sarana untuk berhias itu demi mengejar ridhonya Allah, untuk mempercantik diri di hadapan suami, maka itu sudah dihitung sebagai ibadah. Sudah beda nih, beda niat, beda jalur ya. Kalau sudah ibadah, maka yang ada mencari ridhonya Allah.
Kalau sudah mencari ridhonya Allah, maka yang ada balasannya surga. Seorang wanita beli parfum, boleh nggak? Boleh. Tanya pada diri kita, untuk apa kau beli parfum? Gitu kan? Itu dari berhias. Oh, saya beli parfum untuk berhias di depan suami. Suamiku suka pakai parfum dan suka mencium aroma parfum dari istrinya. Uang yang atau harta yang kita belanjakan untuk beli parfum, kalau niatnya untuk menyenangkan hati suami kita, kalau niatnya untuk berhias demi mencari ridhonya Allah, maka terhitung sebagai pahala di sisi Allah. Dan setiap pahala biasanya erat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, nih ingat teman-teman, niat ini sangat erat kaitannya apakah surga atau neraka yang kita dapatkan. Kalau ada seorang wanita, ya beli skincare, beli apa lagi? Katanya skincare ini kalau bagi wanita zaman sekarang nih jajan. Jadi kalau zaman dulu jajannya rebusan, sekarang udah rebusan lagi ya. Zaman dulu tuh jajannya simba-simba nopo toh. Ini kayaknya yang hadir banyak senior-senior. Mbah, kalau jajan zaman dulu nopo? Apa nggak pernah jajan? Oh, jagung rebus, putu. Tahu putu nggak? Kue putu ya loh, yang nguing. Polo pendem katanya. Yang gitu-gitu. Zaman sekarang jajannya apa wanita-wanita? Skincare, masya Allah. Jadi kasihan juga ya para suami ya. Kalau polo pendem paling harganya 2.000, skincare bisa 200.000. Ya, nolnya nambah. Ya, subhanallah. Nah, kalau seandainya misalnya nih suami kita memberikan uang untuk beli skincare, oke? Maka ketika seorang wanita dia beli skincare, jajan skincare, tujuan utamanya mempercantik, ya berhias untuk suaminya, karena memang suami kita itu butuh ya melihat wanita atau istrinya ini cantik. Laki-laki itu makhluk visual teman-teman. Jadi kalau misalnya hari ini teman-teman dandan dengan model apa tuh? Model apa teman-teman? Dandan model apa tuh namanya tuh ini tuh? Blush on. Nah, yang warnanya merah, besoknya biru, besoknya hijau gitu ya. Nah, itu mungkin suaminya jadi senang gitu. Ada nggak blush on warna hijau? Nggak ada kali ya? Oh, ada, masya Allah. Atau misalnya teman-teman nih bulan ini rambutnya warna pirang, coklat gitu ya. Bulan depan rambutnya diwarnain pink gitu ya. Bulan depannya lagi kuning gitu ya. Bulan depannya lagi ungu. Nah, misalnya kata suaminya, masya Allah saya punya istri satu kok kayak punya istri banyak gitu ya. Lah kenapa? Karena masya Allah ya istrinya pandai berhias. Tapi kalau dari pertama menikah dengan suami sampai rambut itu akhirnya berubah warna dari hitam dari hitam ke putih gitu ya. Warnanya begitu-begitu saja, suami akan bosen teman-teman. Subhanallah. Jadi saya tuh awal pertama kali kami ke Yaman gitu ya. Kami tuh bingung ya, waktu itu awal-awal bingung. Kok orang-orang Yaman itu seneng banget yang namanya rambut tuh diwarnai. Diwarnai macam-macam gitu ya. Oh, ternyata itu tuh untuk menyenangkan hati suami. Ya. Coba kalau kita di Indonesia ada ya wanita muslimah yang suka ngaji rambutnya pirang, konotasinya kira-kira apa? Kurang bagus misalnya ya. Padahal itu nggak apa-apa. Yang terpenting dalam kaidah berhias, seseorang tidak boleh mewarnai rambutnya dengan warna hitam. Sudah. Jadi teman-teman mau warnanya sebelahnya kuning, merah, hijau ya monggo, gitu ya. Asal suaminya nggak terkejut, kok biasanya lihat lampu apil warnanya begini, kok sekarang terlihat di rambut istrinya, gitu ya, masya Allah. Baik, jadi tadi yang pertama apa? Niat. Kalau ada wanita muslimah beli skincare, jajan skincare, subhanallah, tujuan utamanya untuk bikin konten, biar lebih indah dipandang. Ya, kami tuh, saya ada Jidah, nih Jidah masih inget nggak Jidah? Ya ibu, ya waktu kami ke Gunung Kidul, kami tuh lihat ya di pantai itu ada wanita-wanita yang sudah tidak lagi muda, ya wanita-wanita yang semi senior gitu ya. Itu masya Allah, Allahumma barik, semoga Allah berikan hidayah. Ya, wah mukanya udah nggak karu-karuan gitu ya, karena di make up ya. Terus apa?
tiktokan, ya, gial. La haula wala quwata illa billah, dengan baju yang ketat. Subhanallah. Saya sampai malu, ya Allah, ini simbah-simbah kio semakin tua kok semakin menjadi-jadi gitu ya. Nah ini coba kalau kita beli skincare, jajan skincare untuk ya menampakkan di hadapan halayak ramai, maka wallahi itu yang akan mengantarkan ke jurang nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi niat itu harus benar-benar kita awali gitu. Untuk apa saya beli skincare? Untuk apa saya berhias? Untuk apa saya berdandan? Gitu ya. Yang kedua, poin yang hendaknya kita perhatikan di dalam tabarruj, berhias. Yang kedua adalah teman-teman, kita sebagai orang yang beriman hendaklah tahu kaidah-kaidahnya. Apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, apa-apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang, maka kita jauhi. Jangan sampai kita hanya berhias tapi enggak punya ilmu. Ya. Misal contoh, bukankah Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, wahai wanita-wanita, tinggallah, diamlah kalian di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj seperti tabarrujnya, berhiasnya orang-orang jahiliyah. Jadi disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, teman-teman, ketika Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini, wala tabarrujal jahiliyatil ula, itu kata Ibnu Katsir, ternyata orang-orang jahiliyah zaman dahulu kala, wanita-wanita jahiliyah zaman dahulu kala, mereka itu senang kalau mereka keluar rumah, mereka berjalan dengan lenggak-lenggok. Subhanallah. Nih, zaman sekarang banyak nggak wanita-wanita yang kalau jalan tuh lenggak-lenggok, teman-teman? Banyak atau sedikit? Banyak. Ya, bahkan itu dijadikan sebagai konten. Subhanallah. Kemudian di antara kebiasaan masyarakat jahiliyah adalah ketika mereka berjalan, nih perhatikan, zaman sekarang banyak nggak? Maka mereka berjalan sengaja di tengah-tengah kaum laki-laki. Subhanallah. Iya. Padahal ketahuilah wahai saudariku, bahwa kita sebagai seorang muslimah itu harus ada rasa malu. Ketika ada laki-laki di tengah jalan, maka jalannya seorang muslimah itu mepet, minggir. Ya. Sampai-sampai disebutkan oleh para ulama zaman dulu kala, itu ada diceritakan bahwa seorang wanita, ya, ada di kitab 100 hadis tentang wanita, itu ada saya bahas ini di kajian Yogyakarta. Itu disebutkan oleh seorang tabi'in bahwa zaman dulu kala wanita-wanita saking malunya tinggi, kalau lagi jalan ada laki-laki di tengah-tengah, mereka itu mepet tembok sampai kecantol, gitu ya. Itu benar-benar malunya tuh luar biasa tinggi. Jadi kalau orang-orang jahiliyah zaman dulu, mereka sebelum keluar rumah tuh berhias, kata Imam Ibnu Katsir, berhias, mukanya di make up gitu ya. Baru kemudian dengan sengaja ada kaum laki-laki itu mereka jalan di tengah. Kaum laki-laki yang minggir dan menikmati tubuhnya mereka yang berjalan lemah gemulai. Subhanallah. Dan subhanallah, ternyata kejadian zaman jahiliyah terulang kembali di masa kini. Subhanallah. Dan ketahuilah teman-teman, setiap apa yang pernah terjadi di zaman dahulu kala, baik itu dari ketaatan maupun kemaksiatan, akan Allah Subhanahu wa taala ulang kembali di zaman sekarang, tapi dengan tokoh dan zaman yang berbeda. Subhanallah. Dan subhanallah, ada teman-teman buku kitab bagus sekali, itu judulnya Masailul Jahiliyah. Itu bagus sekali. Namanya kitabnya Masail al-Jahiliyah. Jadi kebiasaan-kebiasaan budaya-budaya yang biasa ada di masa-masa jahiliyah. Masa jahiliyah itu masa apa sih teman-teman, ibu-ibu? Yo, ada yang tahu apa masa jahiliyah? Apa? Masa kebobrokan. Kapan itu terjadi? Kapan terjadi masa jahiliyah ini? Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi. Ya. Jadi benar-benar di Arab sana
di kota Mekah zaman dahulu kala itu benar-benar subhanallah banyak kerusakan. Ndak laki-lakinya, ndak perempuannya. Laki-lakinya kerjaannya judi, mabuk, main wanita. Saya tanya, zaman sekarang ada nggak laki-laki yang kerjaannya begitu? Subhanallah, terulang kembali kan dengan tokoh dan zaman yang berbeda. Zaman dahulu masa-masa jahiliyah, ya, wanita-wanita dia sengaja keluar dari rumahnya berjalan di tengah-tengah kaum laki-laki dengan menggunakan parfum yang begitu luar biasa menyengat untuk dicium aromanya oleh laki-laki. Zaman sekarang kira-kira ada nggak? Banyak, ya. Terulang kembali, subhanallah. Maka dari itu wahai saudariku kaum wanita, manakala kita harus keluar rumah dan berpapasan dengan kaum laki-laki, maka hendaklah kita punya rasa malu yang tinggi. Subhanallah, kita harus punya rasa malu yang tinggi. Jangan sampai justru dibalik, ya. Wanitanya nggak punya rasa malu, bapak-bapaknya yang punya rasa malu. Ya. Jadi kita ini sebagai seorang wanita harus punya rasa malu. Kalau ada bapak-bapak, saya masih ingat ya dulu waktu di Yaman, ini masih terjadi kok di Yaman. Zaman kami 2004 kami berangkat, ya, itu kami masih melihat orang-orang Yaman tuh masya Allah wanita-wanitanya tuh sangat pemalu, sangat menjaga diri. Jadi kami dulu kalau habis dari belajar, ya, habis belajar pulang ke rumah, itu kami rombongan kaum wanita nih, kalau melihat ada bapak-bapak lagi di jalan gitu ya, atau mau sisipan dengan atau berpapasan dengan bapak-bapak, maka langkah kita itu kita ambil jalan lain atau kita ngadep tembok. Betul. Terus sampai begini kita, otomatis semua set gitu ya. Sampai bapak-bapak itu lewat baru kita jalan lagi. Subhanallah. Awal-awal waktu Anda lihat di sana, waktu saya lihat di sana, oh kok kayak gini ya budayanya. Akhirnya masya Allah, ya semua para penuntut ilmu dari berbagai macam belahan dunia, dari barat sampai timur, ya dari Amerika sampai Australia sana, ya semua mengikuti budaya tersebut. Subhanallah. Jadi itu udah kayak otomatis. Kalau ada bapak-bapak lewat, ya kita dahulukan bapak-bapak dulu, baru kemudian kita lewat. Masya Allah. Dan Masya Allah ya wanita-wanita Yaman tuh Masya Allah Allah jaga luar biasa. Auratnya tertutup, rasa malunya tinggi, Masya Allah. Dan itu masih ada. Jadi sekali lagi teman-teman perhatikan ini. Kalau sampai kita keluar rumah, ya maka janganlah kita berhias seperti yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah. Tadi wanita jahiliyah apa kebiasaan mereka? Berlenggak-lenggok ketika berjalan. Ya menggunakan wangian, berjalannya di tengah jalan sehingga kaum laki-laki akhirnya minggir dan melihat ya bagaimana jalannya wanita-wanita jahiliyah. Baik, kemudian yang selanjutnya di dalam agama kita yang mulia ini, kita sebagai seorang muslimah tidak diperbolehkan untuk menyambung rambut. Ada larangan untuk menyambung rambut. Zaman sekarang ada enggak salon-salon atau klinik kecantikan yang menyediakan fasilitas nyambung rambut? Ada ya. Saya pernah ibu-ibu membahas masalah tabarus ini di Yogyakarta, ya tepatnya di Kota Gede. Waktu itu ada ibu-ibu tuh yang angkat tangan, ya ternyata beliau mau share pengalaman beliau ketika beliau zaman dulu sebelum berhijrah. Kata beliau begini, "Ustazah, saya mau cerita," katanya. Dulu saya itu ustazah sebelum Allah berikan hidayah kepada saya itu pelaku penyambung rambut katanya. Beliau cerita ini untuk dijadikan ibrah. Terus kata beliau, subhanallah ustazah, dulu tuh saya itu benar-benar ambisi saya itu dunia kata beliau. Sampai itu untuk nyambung rambut kata beliau, terkadang tuh kami menghabiskan waktu sampai 2 jam atau 3 jam. Jadi nyambung rambut bisa dibayangkan gak sih ibu-ibu, nyambung rambut tuh bukan rambut yang panjang terus ditemplek gitu, bukan. Tapi kata beliau itu disambung satu-satu. Subhanallah. Disambung sedikit tergantung jenis rambutnya. Masya Allah. Itu kan menghabiskan waktu ya. Dan ternyata apa yang dilarang di dalam agama kita itu bagian dari kebaikan. Siapa yang akhirnya banyak ya wanita-wanita muslimah yang ikut nyambung rambut? Godaan dari siapa itu? Dari syaitan. Ya, 2 jam harusnya bisa baca Quran tapi untuk nyambung rambut. Subhanallah. Ya.
Kan kalau kita berpikir lebih simpel ya, buat apa disambung-sambung rambut, udah dipanjangin aja sekalian, gitu kan ya, biar nggak usah disambung rambutnya. Ya, tapi ternyata ada juga muslimah yang masih terjatuh dalam dosa menyambung rambut. Ya. Kemudian apalagi teman-teman, di antaranya adalah berhias ya. Di antara yang tidak dibolehkan adalah kalau berhias tadi menyambung rambut, yang tidak diperbolehkan namanya al-wasl. Al-wasl itu sesuatu yang dilarang. Kemudian yang kedua ada menato tubuh. Nah, ini nggak boleh. Al-wasim. Nah, berhias dengan cara tubuhnya ditato. Nah, beda sama inai ya. Inai atau hina itu bukan tato. Tato tuh biasanya sifatnya permanen. Subhanallah teman-teman. Saya baru sekalinya melihat ya proses menghilangkan tato dari tubuh seorang wanita. Ya, jadi saya pernah diperlihatkan Allah di Yogyakarta itu, saya mengisi kajian di sebuah tempat di mana masya Allah tempat tersebut menyediakan atau memfasilitasi para wanita yang ingin menghilangkan tatonya gratis. Ya, terus saya diperlihatkan oleh panitia kajian, Ustazah mau lihat nggak? Katanya gitu. Serem. Ya, pakai alat gitu, pakai laser ya. Saya yang lihatnya udah cukup. Ustazah udah selesai, udah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Masangnya juga sakit ya, menghilangkannya juga sakit. Subhanallah. Tapi ada nggak muslimah yang akhirnya nato tubuhnya ikut-ikutan? Ada. Banyak. Masya Allah. Padahal itu tidak diperbolehkan di dalam agama kita. Baik. Kemudian, nah ini nih yang kadang-kadang ya ada banyak muslimah yang terjatuh dalam dosa ini. Ada yang dinamakan dengan an-nams. Apa itu an-nams? Mencukur bulu alis. Jujur ibu-ibu, saya mau tanya sama ibu-ibu. Bu-ibu, kalau ada ibu-ibu tuh nyukur alis gitu tujuannya untuk apa toh ibu-ibu? Ada yang tahu nggak? Hah? Merapikan? Apa tambah rapi apa tambah? Kenapa? Oh, jadi bulan sabit. Loh, ya Rob. Bulan separoh. Ya Allah, Masya Allah. Nih, begini ya teman-teman. Nih, yuk kita lihat pada diri kita sendiri. Coba dipegang alisnya. Pegang. Pegang alisnya, semua pegang. Masya Allah. Ada yang nggak punya alis? Ada yang nggak punya alis? Semua punya, alhamdulillah. Sekarang coba renungi bersama. Alis yang Allah beri kepada kita, ini sudah sesuai dengan bentuk wajah kita masing-masing. Ya, jadi Allah itu nggak pernah salah menciptakan manusia. Allah itu menciptakan manusia dengan sesempurna-sempurnanya. Masya Allah. Kurang apa? Gak ada yang kurang. Ya, hanya kadang godaan syaitan itu lebih menarik bagi kaum wanita. Subhanallah. Pernahkah kita berpikir begini? Allah, zat yang maha sempurna, ketika menciptakan diri manusia itu sudah dengan sempurna-sempurnanya. Ya, coba lihat dalam tubuh kita ini. Ada banyak rambut yang Allah tumbuhkan di dalam tubuh kita. Hanya satu rambut yang tidak pernah Allah panjangkan, yaitu rambut alis. Ya, iya nggak ibu-ibu? Ada nggak yang rambutnya alisnya memanjang sendiri gitu? Kayaknya nggak ada kan? Nggak ada. Mungkin lebat ada, tapi kalau manjang sampai nutupin mata kan nggak ada. Ya kan? Subhanallah. Lihat betapa Allah itu zat yang maha baik, yang tidak memanjangkan alis hamba-hambanya. Untuk apa teman-teman gak dipanjangin alisnya? Untuk memudahkan hamba-hambanya beraktivitas. Saya sering bilang, coba kalau alisnya panjang gimana nasibnya tukang gorengan tuh? Ya kan? Alisnya panjang diikat dulu gitu kan? Subhanallah. Maka dari itu sadarilah wahai wanita-wanita muslimah, ketahuilah bahwa alis ini adalah ciptaannya Allah. Tidak perlu kita rubah, tidak perlu kita tambah. Karena sesungguhnya Allah telah menciptakan alis kita itu sesuai dengan bentuk muka kita semuanya. Saya tanya lagi, ibu-ibu, kalau pakai pensil alis, boleh apa enggak?
Boleh. Tapi perlu ilmu. Karena saya pernah melihat ada jamaah tuh yang pakai pensil alis bukannya tambah cantik tapi malah tambah serem. Betul. Iya. Saya sampai pangling, saya kenal jamaah itu namanya siapa saya kenal. Tapi ketika alisnya sudah ditebelin, saya jadi bingung ini siapa gitu. Subhanallah. Jadi hati-hati ya teman-teman. Berhias juga butuh ilmu. Ya, jangan asal pakai pensil alis yang ada menakutkan, serem gitu ya. Jadi harus benar-benar pakai ilmu. Ya. Dan kalau kita mau pakai pensil alis itu pilih yang bahannya aman, gitu ya. Jangan sampai komposisi atau bahan yang ada kandungan sesuatu yang haram maka kita tidak boleh memakainya. Ya. Tapi kalau dikerok itu nggak boleh. Walaupun sedikit Ustazah, walaupun sedikit, ya nggak boleh. Yang namanya dicukur itu kata para ulama mau sedikit banyak sama, gitu ya. Masya Allah. Baik. Kemudian ada larangan di dalam agama kita itu ada at-taflij. Apa itu at-taflij? Mengikir gigi. Apa namanya? Tahu ngikir gigi nggak? Ibu-ibu nggak tahu ya? Oh, malah saya baru tahu katanya di Bali itu ada adat kalau sudah dewasa giginya dikikir. Oh, subhanallah, semuanya Bu. Hampir semuanya, subhanallah, subhanallah. Untuk apa itu biasanya? Untuk apa tujuannya? Apa? Bulgaria kalau udah dewasa. Oh, tanda ya bahwa itu udah dewasa gitu. Subhanallah. Jadi gini ibu-ibu, ya. Sebentar, saya izin masalah pergigian ya. Jadi gini, Syekh Utsaimin rahimahullah taala beliau pernah ketika ditanya, wahai Syekh, apakah gitu ya gigi seseorang itu boleh dirubah karena ada kemaslahatan di dalamnya dan itu sudah berkonsultasi dengan dokter ahli? Kata Syekh Utsaimin, jikalau itu sudah dikonsultasikan dengan dokter ahli dan memang untuk kemaslahatan kesehatannya kata Syekh Utsaimin maka itu diperbolehkan. Namun jikalau itu hanya sekedar mempercantik diri, berarti masuk dalam kategori tabarruj, maka kata Syekh Utsaimin itu tidak diperbolehkan. Jadi tergantung nih, sama pasang behel juga tergantung buat apa. Kalau buat tren-trenan, ya temennya pasang behel warna pink, dia pasang behel warna ungu, gitu ya. Untuk apa? Biar lebih keren, itu nggak boleh. Tetapi teman-teman, kalau pasang behel itu memang ada kebutuhannya, sudah dikonsultasikan ke dokter gigi, kata dokter giginya kalau nggak dipasang behel, giginya maju ke depan, gitu loh. Nanti malah jadinya serem gitu kan, merongos gitu ya. Nah, berarti kalau dan bukan hanya serem aja, bukan, tapi nanti untuk mengunyah juga tidak sempurna misalnya. Sudah dikonsultasikan dengan dokter gigi, maka itu baru yang diperbolehkan. Tapi kalau hanya sekedar ikut-ikutan tren, maka itu tidak diperbolehkan. Jadi gitu ya. Jadi hukumnya itu ada berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik. Kemudian teman-teman, di dalam agama Islam yang mulia, poin yang selanjutnya adanya larangan memanjangkan kuku. Nah, ini banyak nggak muslimah yang kejebak di sini nih? Ini malah pada lihat kukunya sendiri-sendiri. Coba dilihat kukunya. lihat kukunya. Nah, teman-teman, zaman sekarang kuku itu untuk kaum muslimah dijadikan sebagai sarana untuk berhias. Pernah nggak lihat ada wanita muslimah yang kukunya itu 5 jari berbeda-beda warna? Pernah, gitu ya. Jadi masya Allah ragamnya tuh banyak ya. Belum lagi nanti teman-teman masuk ke salon gitu kan, dirawat kukunya ya. Di dalam agama kita memotong kuku itu bagian dari sunnah fitrah. Maka kita sebagai seorang muslimah hendaklah bersikap lebih condong kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW daripada hanya ikut tren-tren yang ada. Teman-teman, kalau kita paham bahwa memotong kuku itu adalah bagian dari ibadah, maka di setiap kali kita memotong kuku kita mendapatkan pahalanya. Ya, kadang ada wanita muslimah yang sudah kita sarankan, Mbak, kok nggak dipotong kukunya? Duh, Ustazah eman ya, sudah dipanjangin, gitu kadang gitu. Baru kemarin
Nah, pedicure, manicure katanya ibu ya. Itu Masya Allah, hati-hati teman-teman. Jangan sampai berhiasnya kita justru mengundang murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian, ya ini nih berhias yang tidak diperbolehkan. Poin yang perlu kita ketahui bersama adalah janganlah kita memotong rambut dengan potongan yang sama dengan potongan kaum laki-laki. Ini menyerupai kaum laki-laki dalam potongan rambut ini tidak diperbolehkan. Pernah nggak lihat ada wanita yang potongannya rambutnya itu persis sama laki-laki? Sampai kita kalau lihat dari belakang itu bingung, ini laki-laki apa wanita, gitu ya. Sudah kita jaga jarak, tiba-tiba ibunya tengok ke belakang, tengok, loh, kok wanita ternyata, gitu. Pernah nggak ibu-ibu lihat di jalan begitu? Pernah ya, subhanallah. Kita itu hidup di akhir zaman, di mana kerusakan ada di mana-mana. Tapi ingat ya ibu-ibu, ingat. Kalau kita melihat seorang yang bermaksiat pada hari ini, yang dipotong rambutnya kayak laki-laki, maka daripada kita nyinyirin, lebih baik kita doakan. Semoga Allah berikan hidayah kepada beliau, misalnya ya, untuk diberikan hidayah agar tidak memotong rambutnya seperti kaum laki-laki. Baik. Nah, apalagi teman-teman masalah berhias yang perlu kita ketahui, di antaranya teman-teman adanya larangan untuk kita berhias dengan menggunakan atau dengan mengikat rambut sehingga itu menampakkan seperti punuk unta. Itu nggak boleh itu. Ya, gelungan rambut, tapi ditaruh di atas, ditaruhnya lebih dikeatasin. Seperti dia seakan-akan dia ada punuk untanya, itu nggak boleh. Adanya larangan keras dari Rasulullah SAW. Dan beberapa tahun yang lalu sempat tren bagi wanita muslimah daleman kerudung model punuk unta. Di Surabaya kira-kira ada apa enggak? Banyak. Nah, nih kalau sudah daleman kerudung berarti yang pakai muslimah atau bukan? Muslimah. Banyak yang ikut tren ini. Hampir ya muslimah itu rata-rata ya kuliah pakai dengan trennya seperti ini. Subhanallah. Padahal teman-teman, nih konsekuensi dari orang yang dia memakai gelungan seperti itu, maka dia tidak akan mencium bau aroma surga. Subhanallah. Jadi hati-hati. Apalagi orang tua yang memberikan fasilitas untuk anak-anak putrinya, itu juga tidak diperbolehkan. Karena nanti dia dapat dosanya juga. Ustazah, jadi kalau yang menjual daleman-daleman kerudung kayak gitu juga dapat dosanya? Iya, kalau dia sudah tahu ilmunya. Ya. Setiap sarana yang bisa menghantarkan ke murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita jual itu adalah sesuatu yang dilarang. Ya. Maka dari itu para pedagang hati-hati. Jangan sampai biar dapat cuan, biar laris dagangannya, akhirnya tidak melihat dagangannya itu adalah sesuatu yang Allah sukai atau tidak, gitu loh. Dan ini sesuatu yang kadang tidak diperhatikan oleh para pedagang, gitu ya. Baik. Kenapa? Pakai apa, Bu? Wig. Oh, rambut palsu ya. Buat apa itu rambut palsu? Biasanya buat berhias. Jika tidak ada kebutuhan, tidak diperbolehkan sama saja. Jika itu keadaannya darurat, masuknya darurat. Baik. Kemudian yang perlu diperhatikan ibu-ibu dalam berhias, ingat dalam berhias, yang perlu diperhatikan adalah kita tidak diperbolehkan untuk berhias di depan laki-laki yang bukan mahram kita. Maka dari itu kita sebagai muslimah nih harus belajar lagi siapa mahram kita. Kalau ada di antara kita yang masih satu rumah dengan iparnya, satu rumah dengan laki-laki yang bukan mahramnya, dengan sepupunya, maka hendaklah dia tidak berhias di rumah tersebut, tapi berhias di kamar. Kenapa? Karena kalau di rumah kadang papasan sama ipar, kadang papasan sama sepupu, gitu nggak ibu-ibu?
Dan subhanallah masih ada. Ya kalau di Yogyakarta saya masih pernah bertemu dengan jamaah yang sampai saat ini tuh masih tinggal di rumah mertua indah gitu loh. Di mana rumah tersebut tuh dihuni oleh 3 sampai 4 keluarga. Masya Allah. Ya. Ini berat ibu-ibu. Ya. Kenapa? Karena wanita ini ketika keluar dari kamarnya, bukan dari rumahnya, dari kamarnya, ya misalnya toiletnya bareng-bareng gitu ya, maka dia kadang ya ada bertemu dengan iparnya, bertemu dengan sepupunya, dan ini sudah tidak lagi dia diperbolehkan untuk berhias walaupun itu di dalam rumah. Bahkan wanita-wanita yang tinggal satu rumah dengan iparnya, satu rumah dengan sepupunya, maka dia harus berhati-hati menjaga auratnya, menutup auratnya. Aurat wanita, nih teman-teman perlu kita ketahui bersama. Aurat wanita ketika bertemu dengan sesama wanita. Ya, kan kita ketemu sama wanita nih. Maka auratnya adalah yang bisa dilihat semuanya aurat kecuali sesuatu yang biasa dipakai perhiasan. Contoh kata Syekh Utsaimin bagian kepala nih, kepala. Kan kepala tuh ada apanya? Ada antingnya, ada kalung. Jadi kalung ini juga sesuatu yang leher ini bisa dilihat oleh sesama wanita tapi sebatas yang dipakai kalung, ya, tidak boleh terlalu bawah. Nah, dan kaki, ya kaki ini kan kadang boleh menggunakan gelang kaki misalnya ya. Maka kaki juga tidak lebih dari di atas lutut tapi di bawah lutut. Jadi hati-hati. Sesama wanita kita juga harus bisa menjaga aurat kita, ya. Kalau di depan laki-laki yang bukan mahramnya, maka para jumhur ulama mereka bersepakat bahwa seorang wanita semuanya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan, gitu ya. Jikalau pengen lebih afdal lagi memakai niqab, ya maka itu adalah sebuah kemuliaan, gitu ya. Kemudian akhwat perempuan, ya wanita, ketika dia bersama laki-laki yang masuk mahramnya, ya contoh misalnya di situ ada omnya, ada kakak kandungnya tapi laki-laki, ada adik kandungnya tapi laki-laki, ada mertuanya, ada siapa lagi teman-teman yang mahram untuk perempuan, laki-laki yang mahram untuk perempuan, menantunya, terus ponakannya, siapa lagi? Sudah itu aja? Oke. Kalau dia bertemu dengan laki-laki yang masih menjadi mahram bagi dirinya, maka auratnya adalah sama dengan aurat yang dia perlihatkan dengan kaum wanita yang ada, gitu ya. Baik. Dan spesial untuk suami kita. Maka untuk suami kita, seorang wanita sudah tidak lagi, maksudnya tidak lagi ada auratnya, sudah boleh, mohon maaf, tidak berbusana pun, ya maka itu diperbolehkan. Tapi spesial untuk suami. Berarti dengan anak-anak ya, misalnya kita punya anak nih laki-laki misalnya, dan anak-anak kita ini udah mengerti nih, dia udah balik, maka juga hati-hati. Karena teman-teman, waliyadzubillah, summa waliyadzubillah, zaman sekarang ada, subhanallah, pernah nggak dengar ada pesta, ya, seks sedarah, ya, subhanallah. Jadi naudzubillah summa naudzubillah, itu ada grupnya katanya. Saya juga belum pernah melihat. Saya malah dapat laporannya dari jamaah. Jadi bobroknya zaman sekarang itu di situ itu waliyadzubillah summa waliyadzubillah. Semoga kita semuanya dijauhkan dari keburukan ini. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Satu rumah itu berzina antara bapak dan anak, antara adik kandung dan kakak kandung, antara om dan ponakan. Ya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Dan itu ada terjadi di mana? Di negara kita yang tercinta ini. Maka dari itu di zaman sekarang teman-teman rajin-rajinlah berdoa dengan doa Allahumma ighfir lana wa hassin farjana wa tahhir qulubana. Atau kalau kita mau doain anak kita satu laki-laki, Allahumma ighfir lahu wa hassin farjahu wa tahhir qalbahu. Ya Allah, ampunilah dosanya. Ya Allah, jagalah kemaluannya. Ya Allah, beningkanlah, sucikanlah hatinya. Ya, ini penting pakai banget teman-teman. Kenapa? Karena zaman sekarang itu yang namanya fitnah, baik itu fitnah syubhat maupun syahwat itu menyebar di mana-mana. Ya, mau ditulis doanya? Boleh.
Untuk siapa dulu doanya? Untuk kita dulu ya. Allahumma ghfirli. Firli. Allahumma ghfirli. Ampunilah diriku. Sudah? Allahumma ghfirli wa hassin farji. Hassin. Sad wa hassin. Sad nun. Hassin. Wa hassin farji. Farji. Sudah? Wa tahhir qalbi. Sudah? Artinya, ya Allah, ampunilah diriku, hasin jagalah kemaluanku dan sucikanlah hatiku. Ya Allah, ampunilah hamba atau ampunilah diriku, jagalah kemaluanku dan sucikanlah hatiku. Sudah? Baik. Ustazah, lek bahasa Arab ki yo ngafaline. Boleh bahasa Indonesia, boleh silahkan. Intinya teman-teman, kita tuh meminta kepada Allah agar anak keturunan kita semuanya tuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari yang namanya perzinahan, dari yang namanya fawahish atau keburukan. Karena zaman sekarang wal'iyadzubillah banyak sekali hamba-hamba Allah yang terjatuh di dalam dosa perzinahan. Ya. Baik. Alhamdulillah sudah teman-teman kita membahas masalah berhias. Sekarang adab dalam berpakaian. Yuk kita belajar. Poin yang pertama, bagi kita sebagai seorang muslimah ketika mau memakai baju, poin yang pertama adalah lihat baju tersebut itu halal atau tidak. Halal atau tidak. Baik halal dari jenisnya atau halal dari mencarinya. Cara mendapatkannya. Contoh misalnya, seorang wanita muslimah, dia memakai kain untuk menutupi tubuhnya tapi kainnya terlalu tipis. Ini dibolehkan atau tidak? Tidak. Seorang muslimah, dia memakai baju tapi ternyata bajunya hasil curian. Ini boleh apa tidak? Tidak. Bahkan kalau ada seorang muslimah, dia memakai bajunya hasil curian, maka ini yang menyebabkan terhalangnya doa-doanya. Subhanallah. Jadi hati-hati. Yang bisa menghalangi doa seorang hamba tidak diijabah doanya oleh Allah itu karena faktor makanan yang masuk yang tidak halal, pakaian yang dipakai tidak halal. Hati-hati. Jadi ini yang harus kita perhatikan betul ya teman-teman. Jangan sampai kita itu berpikir, ya Allah doaku kok belum diijabah-ijabah, tapi ternyata pakaiannya haram, makanannya haram, minumannya haram. Itu yang perlu diperhatikan. Baik. Yang kedua, kalau kita tadi sudah tahu bahwa pakaian itu harus halal, yang kedua adalah niat. Untuk apa? Ketika kita pakai pakaian, niatnya untuk apa? Apakah niat kita untuk menutup aurat agar mencari ridhonya Allah, atau justru sebaliknya, kita memakai pakaian justru hanya untuk berhias agar bisa dilihat oleh laki-laki yang bukan mahram, ya? Atau kita memakai kerudung hanya ikut FOMO-FOMOan, ikut tren kerudungnya ada jenis yang berbunga-bunga gitu. Saya itu baru tahu ya ibu-ibu, kadang kami tuh dibuat sama Allah tuh banyak nggak taunya. Ya, saya itu baru tahu dari jamaah, ini pun dari jamaah yang bilang ke saya, Ustazah, antum pernah tahu nggak ada model kerudung? Saya juga nggak tahu modelnya, tapi beliau pernah cerita model kerudung yang dia itu ada serinya katanya. Tahu serinya nggak ibu-ibu? Kerudung muslimah, ya ada serinya, ada nomornya. Misalnya nomornya 001, 002, 003 gitu di kerudungnya. Ya. Terus saya tanya, memang untuk apa ya Mbak kok ada 0000 itu? Kata beliau untuk membedakan jenis apa kerudung yang ada bunganya itu jenis apa gitu. Maksudnya warnanya seperti apa itu dikasih seri. Wallahu taala alam. Ya, saya nggak tahu. Tapi ternyata kata jamaah saya pernah dengar, pernah lihat itu ada gitu ya, Masya Allah. Lihat teman-teman, menutup aurat bagi muslimah itu simpel sebenarnya.
Nggih mboten? Jangan dipersulit karena kita pengen ikut tren. Ya. Ketahuilah bahwa ketika kita berpakaian sesungguhnya kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan keluar rumah, tutup aurat kita, tutup kaki kita 1 jam saja. Subhanallah, kita dapat pahala banyak itu. Masya Allah. Ya, jika niatnya untuk mencari ridhonya Allah. Baik. Kemudian yang kedua, adab berpakaian adalah, yang ketiga, tidak menyerupai pakaian yang dipakai oleh kaum laki-laki. Tidak menyerupai pakaian yang dipakai oleh kaum laki-laki. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melaknat orang-orang yang menyerupai, ya, laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Rasulullah mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Jadi sama dilaknat. Laki-laki menyerupai pakaian wanita ketika maka itu juga dilaknat. Wanita pakai baju yang menyerupai laki-laki itu juga dilaknat. Dan teman-teman, ibu-ibu, izin saya menyampaikan, kalau seandainya Allah mengaruniakan kepada kita anak laki-laki, maka pakaikan dia baju laki-laki. Kalau Allah karuniakan kepada kita anak perempuan, pakaikan anak perempuan ini baju yang memang biasa dipakai oleh anak perempuan. Kenapa? Karena nanti kalau kita dibolak-balik gitu ya, kalau anak perempuan kita pakaikan baju laki-laki, anak laki-laki kita pakaikan baju wanita, baju perempuan, maka itu akan mempengaruhi karakternya. Masya Allah. Pernah lihat ibu-ibu laki-laki yang gemulai? Banyak. Coba saya mau tanya, laki-laki yang gemulai itu, ya, kebiasaannya mirip wanita enggak? Mirip, dandan, gitu kan? Iya enggak? Terus pakai baju-baju yang ya kayak wanita gitu, ya. Iya kan? Waliyadzubillah, semoga Allah jauhkan kita semuanya ya. Sekarang kebalikannya. Wanita-wanita yang pakai baju mirip laki-laki. Ya, maaf ya. Pernah nggak ibu-ibu lihat wanita tomboy? Pernah. Biasanya yang dipakai itu baju ala-ala perempuan yang feminim atau yang laki-laki? Laki-laki. Lihat. Karakter juga berbeda. Maka dari itu, ya, teman-teman yang pengen punya anak laki-laki, Allah takdirkan jebrolnya perempuan, ya sudah diterima. Ya. Begitu pula sama, ketika kita pengen punya anak perempuan, Allah kasih kita anak laki-laki, ya sudah. Di antara kewajiban kita memberikan pakaian yang sesuai dengan gendernya, sesuai dengan jenis kelaminnya. Subhanallah. Dan ada ibunya yang cerita ke saya, Ustazah, saya tahu ini adalah bagian dari dosa kami, katanya. Kenapa Bu? Ya, anak kami itu sekarang tomboynya luar biasa. Lah kenapa Bu tomboynya luar biasa, anak perempuan tomboy? Kata beliau, dulu Ustazah saya sama suami tuh pengen punya anak laki-laki. Jadi ngarep-ngarep anak laki-laki yang keluar anak perempuan. Maka biar seperti laki-laki dari kecil udah dipakein baju laki-laki. Ya subhanallah, baju-baju laki-laki. Akhirnya sampai dia besar disuruh pakai rok nggak mau. Ya sudah, maunya pakai baju laki-laki. Sampai akhirnya ya subhanallah karakternya juga mirip laki-laki. Subhanallah. Maka hati-hati ya teman-teman. Ya jangan sampai kita salah dalam memakaikan pakaian hanya karena menuruti hawa nafsu kita. Gitu ya. Baik. Kemudian selanjutnya adalah ketika kita memakai pakaian, maka di antara tanda kita bersyukur kepada Allah adalah dengan berdoa. Jadi pakaian ini ya teman-teman, pakaian yang kita pakai ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan. Ya, ada nggak orang nggak punya pakaian? Ada. Saudari-saudari kita yang saat ini sedang mengungsi di pengungsian karena kebanjiran, karena tanah longsor, karena letusan gunung yang ada, ya habis pakaiannya. Dan kita walillahilham diberikan pakaian. Maka hati-hati, kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat yang Allah berikan. Dan di antara cara kita bersyukur kepada Allah adalah berdoa. Sudah hafal belum doanya?
Apa doa memakai pakaian ibu-ibu? Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Ustazah, kalau baca bismillah aja boleh enggak? Boleh, itu seminimal-minimalnya gitu ya. Iya. Kalau sampai enggak baca, setannya ikut. Betul. Kita makan enggak baca doa, setan masuk. Kita pakai baju enggak baca doa, setan ikut. Subhanallah. Maka hati-hati. Ya. Ketika kita pakai baju, kita baca doa itu bagian dari ibadah. Ya, jangan lupa baca doa. Melepas baju, baca doa. Pakai baju, baca doa. Insyaallah. Baik. Dan Rasulullah SAW sangat menyukai memakai baju mendahulukan yang sebelah kanan. PR. Ini baru PR nih. PR itu saya berikan sesuatu yang mudah untuk ibu-ibu praktekkan. Ibu-ibu sekarang kan pakai baju, ya kan? Nanti kan mau ganti baju kan ya? Sore lah ya ganti baju. PR-nya adalah coba perhatikan ketika kita pakai baju, tangan sebelah mana yang kita masukkan terlebih dahulu di baju kita? Yakin kanan semua? Yakin, benar? Atau selama ini nggak memperhatikan? Pokoknya yang penting masuk gitu ya? Hah? Alhamdulillah. Gimana Bu? Oh iya, kepala dulu. Oh kepala, benar. Kepala baru tangan, ya. Dan ini perlu diperhatikan. Karena kadang Masya Allah ya ibu-ibu, sesuatu yang kecil-kecil ya, yang remeh-temeh itu ternyata itu bagian dari pahala. Contoh. Saya tanya lagi nih ibu-ibu, tadi pas masuk masjid, siapa yang melepaskan alas kakinya kiri dulu? Oh, Masya Allah. Siapa yang tadi make dari rumah kanan dulu alas kakinya? Masya Allah. Siapa yang nggak ngeh? Mau kanan mau kiri yang penting pakai alas kaki? Ada. Masya Allah. Hati-hati. Ya. Pelan-pelan. Ya. Jadi memakai sandal, memakai sepatu dahulukan yang kanan, baru kemudian melepaskan yang kiri. Baik. Kemudian teman-teman, ya, di antara adab berpakaian adalah ya. Nah, ini nih. Ini kadang yang butuh penjelasan nih. Pakaian yang kita pakai bukan pakaian syuhroh. Apa Ustazah pakaian syuhroh itu? Pakaian yang mengundang ketenaran. Pakaian yang akhirnya menjadikan seseorang ini jadi viral, jadi terkenal gitu. Contoh misalnya, ada seorang laki-laki, dia pakai bajunya itu terbuat dari emas dan permata. Oh, itu kira-kira jadi terkenal enggak? Pasti. Nah, itu nggak boleh. Ya, ada perempuan yang dia itu pakai bajunya itu nggak biasa dipakai oleh orang-orang yang ada di kampungnya. Ya, glamor gitu ya, apa namanya, glamor ya. Pakai bajunya tuh yang benar-benar nyolok gitu loh, yang benar-benar orang tuh jadi pengen tahu siapa dia gitu lah. Itu pakaian yang menjadikan kita itu syuhro, terkenal, itu nggak boleh dipakai. Ya, baik. Kemudian teman-teman, di antara adab berpakaian adalah, di antaranya adalah ketika kita berpakaian, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kita itu sedang beribadah. Maka di antara ibadahnya wanita adalah menutup aurat. Jadi tahu nih ilmunya, bahwa ketika kita berpakaian berarti kita sedang menutup aurat. Maka ketika kita menutup aurat ini, kita terhitung sebagai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan bagi seorang muslimah, ketika dia berpakaian, pastikan pakaian tersebut menutupi auratnya dengan menggunakan kain yang tidak terlalu tipis dan tidak terlalu ketat. Betul. Kalau terlalu tipis tuh biasanya apa? Pakaian yang kainnya itu dia kayak, kalau yang buat kondangan jagongannya apa? Kebaya ya.
tile. Tile, ya betul, tile. Itu kan masih kelihatan ya. Zaman sekarang banyak nggak ibu-ibu pakai kayak gitu? Di Jogja banyak. Ya. Maka itu nggak boleh dipakai. Nah, kemudian ada lagi model kain yang dia itu subhanallah membentuk lekuk tubuh. Ya. Apa namanya tuh? Jersey ya? Itu juga hati-hati. Ya. Subhanallah ibu-ibu, saya tuh pernah lihat ada ibu-ibu pakai baju dengan pakai baju muslimah. Subhanallah bajunya pakai kain itu, kerudungnya juga sama. Ya. Tetapi akhirnya ketika saya lihat itu subhanallah benar-benar lekukan tubuh, tonjolannya yang seharusnya tertutup itu benar-benar kelihatan gitu loh. Subhanallah, ini sama saja dia berpakaian tapi telanjang. Ya, maka hati-hati. Ya, baik. Berarti kaum wanita ketika memakai baju, pakailah baju yang longgar. Ya, ustazah, kalau pakai baju longgar tuh jadi kayak emak-emak, gitu ya, kayak emak-emak. Bajunya longgar tuh kayak apa? Kayak baju kurung, gitu ya. Lah memang itu yang mau kita pakai, gitu ya. Termasuk ya teman-teman, subhanallah, saya tuh baru tahu juga ada baju yang kalau kelonggaran tuh justru disekeng. Tahu sekeng nggak? Jadi bagian pinggulnya tuh kelihatan. Dijahit sedikit gitu loh, jadi membentuk. Subhanallah. Ya. Kalau baju ini dipakai di depan suaminya boleh. Tapi kalau baju model begini dipakai di luar rumah nggak boleh. Ya, kenapa? Karena dia bisa membentuk. Ya. Coba lihat. Ada nggak kira-kira muslimah yang pakai baju begini? Banyak. Ya. Subhanallah. Maka ini pun sesuatu yang tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian teman-teman, ya belum selesai nih materinya, sebentar tanya jawabnya ya. Seorang wanita muslimah ketika berpakaian, maka pakaian tersebut hendaklah menjulur ke bawah, menutupi bagian, kata Allah Subhanahu wa taala, menutupi bagian dada. Ya. Jadi mohon maaf teman-teman kalau ada yang alhamdulillah sudah pakai jilbab tapi jilbabnya justru diikat-ikat gitu ya. Dililit-lilit ya. Maka ini bagian sesuatu yang harus diperbaiki ya. Dan lebih ngeri lagi, ternyata ada laki-laki yang sangat suka dengan perempuan model jilbab yang dililit-lilit itu. Subhanallah. Jadi hati-hati ya. Dan kita doakan semoga para muslimah yang ada di luar sana yang masih memakai kerudung model lilit-lilit itu Allah Azza wa Jalla berikan hidayah. Amin ya. Baik. Kemudian ada lagi nih teman-teman, di antara pakaian yang kita ini harus diperhatikan, harus kita memperhatikan adalah tidaklah seorang wanita memakai alas kaki yang bisa membahayakan dirinya. Itu tidak diperbolehkan. Sesuatu yang bisa membahayakan bagi kakinya, kata Syekh Utsaimin, itu tidak diperbolehkan. Contoh. Panjenengan punya kaki model jebrek. Tahu jebrek nggak? Kakinya tuh bukan kaki yang kayak perinces tuh loh, kaki yang ini. Yang jebeber, ada kan? Jeber ya. Terus mau kondangan, ikut-ikutan temennya pakai sepatu yang haknya tinggi. Ya. Dan akhirnya kakinya tuh apa? Yang mengerucut gitu ya. Ya. Coba pakai buat kondangan sejam, pulang-pulang sakit nggak kakinya? Sakit. Berarti itu nggak boleh dipakai. Jadi alas kaki yang menjadikan kita itu akhirnya mendapatkan sesuatu yang tidak nyaman, tidak baik, bahkan bisa merusak, memudaratkan kaki kita, maka kata para ulama itu sesuatu yang tidak diperbolehkan. Gitu ya. Begitu ya teman-teman. Dan kira-kira ada nggak muslimah yang pakai kayak gitu? Ada. Terutama kalau tuntutan kerja. Ya. Muslimah-muslimah yang masih kerja di perusahaan atau instansi biasanya memang diwajibkan untuk memakai sepatu model begitu. Belum lagi nanti kalau sepatu model begitu, kalau pas lagi jalan gitu ya, itu ada bunyinya patek-kluk gitu kan. Iya. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya, Masya Allah. Baik ibu-ibu, teman-teman yang saya cintai karena Allah, alhamdulillah ya ala kulli hal, kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah untuk memakai baju yang sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya inginkan. Dan alhamdulillah kita juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu bagaimana berhias ya.
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan untuk kita semuanya agar tidak terjatuh ke dalam dosa, karena sesungguhnya wanita muslimah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimuliakan, bukan untuk dijadikan sebagai bahan yang bisa dilihat oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.